Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Studi Komparasi Deep Learning Models pada klasifikasi kanker kulit, Skin Cancer Classification. Dengan beranggotakan Muhammad Farhan Al-Rahman, Widya Nurhuda, dan Aspadenis Fasiguhamias. Baiklah, yang pertama, pendahuluan. Kulit merupakan lapisan luar yang menutupi tubuh manusia. Pada tahun 2018, World Health Organization atau WHO melaporkan bahwa ada lebih dari 14 juta pasien kanker baru dan lebih dari 9,6 juta kematian akibat kanker di seluruh dunia. Sedangkan untuk kanker kulit, menurut statistik, 9.270 kasus baru kanker kulit, salah satu jenis kanker yang dapat menimbulkan kecacatan dengan biaya pengobatan tinggi, bahkan penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Berikut penelitian terdahulu. Yang pertama, Birdwatch dengan judul klasifikasi kanker kulit menggunakan metode CNN dan transfer learning. Yang kedua, Dorch et al. Dengan berjudul klasifikasi kanker kulit menggunakan metode CNN dan transfer learning. Yang ketiga, Rezvan Talab, klasifikasi kanker kulit dengan menggunakan metode CNN transfer learning. Yang keempat, Hanin dengan judul klasifikasi penyakit kulit dengan menggunakan metode CNN. Capaian dari penelitian ini yang pertama, menerapkan transfer learning model VGG16, ResNet, dan DesNet arsitektur. Yang kedua, menerapkan teknik oversampling sebagai solusi untuk data yang tidak seimbang. Metode, baiklah yang selanjutnya metode. Nama datanya itu ada 7 data. Yang pertama, BCC atau basal cell carcinoma dengan jumlah citra 514, BKL atau bening keratosis like lesion dengan jumlah citra 1099, mel atau melanoma dengan jumlah citra 1113, Akiach atau actinic keratosis dan intraepithelial carcinomae dengan jumlah citra 327, NV atau melanocytic nevi dengan jumlah citra 6705, FAS atau Pygenic granulomas and hemorrhage dengan jumlah citra 142, DF atau dermatofibroma dengan jumlah citra 115. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diambil melalui Harvard Dataverse dengan dataset bernama HAM1000 sebanyak 10.015 citra kanker kulit. Seluruh jumlah data ini akan dibagi menjadi 7 jenis kategori. Persiapan data, kami menggunakan 2 teknik. Yang pertama, oversampling, digunakan untuk menyeimbangkan jumlah sampel di setiap kelas. Yang kedua, one hot encoding, digunakan untuk kategori target diubah menjadi representasi biner untuk mendukung pemahaman yang lebih baik oleh model. Dapat dilihat gambar di bawah, perbedaan dari data asli dan data yang telah disampling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aspadenis. Baiklah, tahap pemodelan. Adapun hyperparameter yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama itu menggunakan pre-train dengan 3 model yaitu VGG16, DesNet 50 dan DesNet 201. Adapun tweet shape berukuran 28x28 pixel dan 32 x 32 pixel. Kemudian digunakan flatten dan dense 64 dengan 7, menggunakan optimizer Adam, kemudian loss function sparse categorical cross entropy, kemudian validation split yaitu 20%, kemudian EPO yang digunakan itu 70, batch size-nya 128 dengan menggunakan callback, custom callback dan custom early stopping. Yang terakhir menggunakan activation, ReLU,
dan softmax. Kemudian pada tahap evaluasi, kami memvalidasi model yang sudah dilatih menggunakan metrik presisi, recall, akurasi, dan skor F1 berdasarkan nilai true positif, true negatif, false negatif, dan false positif yang berasal dari matriks kebingungan. Akurasi, presisi, recall, dan skor F1 dihitung berdasarkan data matriks kebingungan menggunakan persamaan 1, 3, 3, dan 5. Pada analisis performa, JustNet 201 mencapai akurasi paling optimal dengan nilai akurasi tren mencapai 98,61% dan akurasi untuk data tes mencapai 96,50%. Sementara itu pada model VGG 16 juga mencapai akurasi yang baik namun tidak seoptimal model JustNet 201. Di mana pada model VGG 16 memiliki akurasi tren sebesar 97,56% dan untuk tes 95,17%. Kemudian pada model ResNet 50 memiliki nilai akurasi yang paling kecil yaitu 91,70% untuk train dan 89,68% untuk tes. Dapat dilihat grafik tren pada setiap model. Yang pertama VGG, di mana ketika di train training dan validation loss-nya mendekati angka 0, yang berarti model tersebut makin baik apabila semakin mendekati angka 0. Kemudian untuk akurasinya apabila semakin mendekati angka 1, maka model tersebut semakin baik. Kemudian pada VGG itu best EPO atau performa yang paling baik itu pada EPO ke-33. Kemudian untuk ResNet, untuk EPO yang terbaik itu di EPO 57. Dan untuk ResNet 201 itu EPO yang terbaik yaitu EPO ke-19. Oke. Baiklah, selanjutnya untuk pada tahap pengujian model dalam analisis classification report, ketiga metode klasifikasi yaitu VGG 16, ResNet 50, dan ResNet 201 itu dievaluasi secara komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang performa masing-masing model. Untuk VGG 16 itu meskipun umumnya memberikan performa yang baik, terlihat adanya variasi dalam precision, recall, dan F1 score di antara kelas-kelas tersebut. Pada kelas NV atau Nevus itu memiliki recall yang relatif rendah yaitu 0,79 dibanding jenis-jenis skin cancer yang lainnya. Terus untuk ResNet 50 itu meskipun memberikan hasil yang baik, menunjukkan beberapa ketidakseimbangan dalam performa antar kelas. Beberapa kelas seperti AKIEK dan DF itu menunjukkan performa yang baik dengan recall dan F1 score di atas 98%, sementara kelas lainnya seperti BKL dan NV itu memiliki recall yang relatif rendah. Untuk DenseNet 201 itu lebih menonjol sebagai pilihan yang paling optimal karena model ini tidak hanya mencapai akurasi yang tinggi, namun juga di antara precision, recall, dan F1 score itu memberikan nilai yang konsisten tinggi di atas 95%. Meskipun pada recall NV itu mencapai titik rendahnya itu 0,84 atau 84%. Terus berikut adalah confusion metric dari VGG 16 dan ResNet. Di sini kita lihat untuk masing-masing kelas itu relatif memberikan hasil yang benar di antara kelas-kelas yang lainnya atau true positif. Namun di kelas keempat itu terjadi sedikit kesalahan di 180 data dan yang lainnya juga terdapat beberapa kesalahan. Namun hal itu sangat
sangat timpang di mana untuk yang kelas lainnya itu memiliki jumlah data yang benar untuk confusion matrix. Begitu juga dengan ResNet dan DenseNet yang memiliki kinerja paling optimal di mana kesalahan pada classification report atau confusion matrix-nya itu paling sedikit. Jadi untuk performa model yang telah kami latih untuk DenseNet 201 itu lebih menonjol sebagai pilihan yang paling optimal di mana model ini tidak hanya mencapai akurasi tertinggi tetapi juga memberikan hasil yang konsisten dan kuat di setiap kelas. Semua kelas menunjukkan nilai recall dan F1 score di atas rata-ratanya itu 90%, menunjukkan kemampuan model untuk mengidentifikasi dengan baik setiap jenis kanker kulit. Keunggulan ini memberikan keyakinan bahwa DenseNet 201 mampu mengatasi variasi kompleks antara kelas dengan baik. Jadi kesimpulan pada penelitian kali ini, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknologi deep learning untuk klasifikasi jenis kanker kulit, di mana penelitian melakukan pendekatan dari beberapa arsitektur yaitu deep learning, yaitu DenseNet 201, VGG16, dan ResNet 50. Dari hasil percobaan training model yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa DenseNet 201 itu mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan arsitektur CNN lainnya dalam menyelesaikan masalah klasifikasi citra kanker kulit. Selain itu, teknik oversampling dapat menjadi solusi untuk data yang tidak seimbang, di mana dapat kita lihat pada persiapan data tadi, data yang kami miliki sangat timpang antara antar kelas dan kami menggunakan teknik oversampling. Jadi teknik oversampling ini menjadi salah satu solusi bagi data-data yang tidak seimbang. Baiklah, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.